Anda bagaimana? Nah kan? Ya tahu dari mana Anda kalau itu adalah perbuatan baik dan bukan perbuatan jahat? Tahu dari mana? Tahu dari kehidupan sehari-hari apa yang kita alami ya itu yang kita buat itu adalah baik ya itu baik. Lah iya, kok bisa disebut itu perbuatan baik? Itu apa dasarnya? Tidak merugikan orang kan perbuatan baik kan? Tidak merugikan orang itu perbuatan baik. Ya. Baik bagi siapa? Bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri. Terus Ya. baik bagi orang lain nggak? Ya kalau tidak merugikan orang lain pasti tidak guna orang lain juga kan. Tapi kan itu kan tidak penting untuk orang lain juga intinya. Kalau memberitakan berita palsu itu gimana? Memberitakan berita palsu, kapan yang saya memberitakan berita palsu? Nah kalau saya bilang Bibelmu itu berita palsu gimana? Terserah kamu. Kalau Nah kamu makanya itu kan saya bilang bahwasanya kan saya bilang itu perlu itu debatable gitu loh. Kamu kalau mau bilang kamu yang mengatakan bahwa itu adalah palsu ya silahkan. loh, gimana nih orang? Saya ngomong dipotong-potong. Saya tidak pernah memberitakan kepada saudara bahwa itu bisa saya ini benar, ini salah, ini kamu punya salah kan tidak. Kamu yang mengatakan bahwa itu adalah salah ya. Itu kan salah bagimu. Ya makanya itu standar kebenarannya berarti itu enggak absolut gitu loh. Paham? Jangan terpaku dengan apa yang ada di sana, tetapi gimana sih standar kebenaran yang kamu omongkan barusan itu berarti bukan standar kebenaran yang absolut, tapi standar kebenaran apa? Perspektif saja. Ya kan? Bukan absolut kan? Yang dibutuhkan Tuhan itu apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita pelajari tetapi kita tidak lakukan. Tahu dari mana ada Tuhan? Ya, Tuhan itu saya yakin bahwa Tuhan itu ada. Enggak tahu dari mana. Pertanyaan saya tahu dari mana Tuhan itu ada. Keyakinan saya bahwa itu Tuhan. Iya, tahu dari mana? Keyakinan Anda itu bersumber dari pengetahuan atau bukan? Dari kehidupan sehari-hari bahwa kan kehidupan lagi, Mak. Saya tanya, tahu dari mana kalau ada Tuhan? Nah, kalau kamu tahu dari mana? Kok tanya balik, jawab dulu. Pertanyaan bisa dijawab dengan pertanyaan kan bisa. Oh ya sudah, saya tahu dari Al-Qur'an. Nah, kalau kamu tahu dari mana? Kamu dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bilang mencuri ya kau juga curi kalau begitu. Loh, nggak usah kemana-mana, fokus ke tahu dari mana. Fokus ke tahu dari mana dulu. Nah, kalau saya dari kitab suci saya yaitu Al-Qur'an. Kalau kamu tahu dari mana ada Tuhan? Karena dari kecil sejak lahir itu saya sudah ada Tuhan. Ya tahu dari mana? Saya nggak tanya. Saya nggak tanya. Oh sudah ada Tuhan atau nggak ada Tuhan? Saya nggak ke situ arahnya. Pertanyaan saya, kamu tahu dari mana ada Tuhan? Orang tua saya yang mengajarkan. Nah, orang tua kamu tahu dari mana? Tahu dari mana orang tuamu? Dari Alkitab dong. Nah, dari kitab juga kan akhirnya kan? Iya dong, ya kita kan membicarakan. Nah, Alkitab yang nggak asli itu kan? Mana yang nggak asli? Itu kitabmu. Memang kalau memang ngomong tentang tidak asli ya Al-Quranmu juga tidak asli. Oh, buktikan kalau Al-Quran saya tidak asli. Buktikan. Asli dari mana? Asli dari mana? Buktikan. Asli dari mana coba? Buktikan dulu. Disuruh buktikan kok. Mas mana aslinya? Loh, saya suruh buktikan ke kamu. Buktikan kalau Al-Quran itu nggak asli. Buktikan. Bagaimana kamu punya bahasa itu pakai bahasa Arab? Siapa yang tahu itu bahasa Arab? Lah tahu dari mana kalau nggak asli? Iya memang tidak asli toh. Iya tahu dari mana? Katakan bahwa Alkitab tidak asli. Ini orang gila. Oh saya tahu. Saya tahu kalau bahasa Indonesia. Saya tahu. Nih. Nih ya aku bacain ya. Nih aku tunjukin ya. Aku tahu kalau Alkitabmu itu Bibelmu tuh nggak asli. Saya tahu. Intinya berbicara tentang kebaikan itu tidak menjadi masalah. Saya nggak ke situ. Dengerin dulu bro. Dia mau membuktikan dulu bro. Dengerin. Wardiansa mengatakan Bible itu palsu. Dia mau buktikan. Nah nanti setelah Wardiansa membuktikan Bible palsu, kamu juga buktikan Al-Quran palsu gitu diskusinya loh. Iya. Gitu. Tunggu ya. Ini loh. Aku buktikan bahwasanya yang katamu itu tadi apa namanya? Kitab suci itu kan, aku buktikan bahwasanya ini tuh nggak asli gitu loh, alias palsu. Nih aku buktikan. Aduh,
Nanti kau buktikan kalau Quran saya itu palsu, kan gitu kan? Nih, masih monitor nggak bro? Gampang ini. Bro, pingsan? Pingsan nggak? Dibuka mic-nya bro, Rofi. Kamu yang kasih mati kan? Oke, ya udah. Nih aku buktikan ya. Ya aku buktikan ya. Kalau kitabmu nggak asli ya nih ya. Ini Alkitab kan? Ya. 1 Yohanes, ya dengerin dulu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti apa ini? Coba kelihatan nggak? Pasti? Pasti apa ini? Pasti tidak. Pinter. Tidak asli. Berarti pal? Pasti, kata pasti itu belum pasti. Kata pasti belum. Nah, kata pasti itu. Lawak ini. Kata pasti kok belum pasti. Nah, yang namanya pasti itu bukan mungkin. Pasti ini mungkin atau bukan? Saya tanya. Sekarang saya tanya. Saya tanya dulu, pasti ini kemungkinan atau bukan? Agama kamu itu memuji. Saya tanya dulu, pasti ini sebuah kemungkinan atau bukan? Itu Alkitab itu. Ngomong sendiri dia. Sudah mulai. Ini gimana nih Bang Andi? Sekarang udah dibuktikan oleh Bang Ardiansa, Biblemu itu palsu. Sekarang giliran Anda buktikan Al-Quran palsu, silakan. Ya, buktikan Quran palsu. Palsu bagaimana kamu Al-Quran itu bahasa saya tidak tahu. Nah makanya terus tahu dari mana kalau Quran palsu? Ya karena kamu katakan bahwa Kok ini kenapa Anda membuktikan Al-Quran palsu? Anda sambil memanjat pohon baru berak. Nggak begitu cara membuktikannya. Bukan data kayak tadi gitu loh. kan kita berbicara di sini. Kamu diskusi kok sambil memanjat pohon, nggak bisa turun. Robi, diskusi yang sehat coy. Kalau sehat kita berbicara tentang kebenaran. Ini kalau kita mau omong ya. tidak perlu harus. Saya izin dulu Bang Anjek ya teman-temannya. Ustaz Tata, Bang Arde, saya mau Kemana sholat. Bang Darbo? Saya mau sholat. Di sini sudah. Oh ya, sudah duhur ya di situ ya? Iya. Oke, siap, Lanjut aja kan Siap. ada berapa moderator di sini ada. Banyak moderator kok. Ya, aku kan udah membuktikan bahwasanya Bibelmu ini, yang ini, ayat-ayat yang ada di Bibelmu ini, yang ada di Alkitabmu ini kan, itu palsu gitu loh, udah aku buktikan. Nih, hoti tres eisin hoi marturontes. Nah, udah saya buktikan. Nah, sekarang buktikan kepada saya. Tadi kan kamu bilang Al-Quran saya palsu. Kalau kamu nggak ada bukti, berarti kamu artinya memfitnah. Kalau memfitnah itu bisa dipidanakan itu, bro. Saya tadi tidak memfitnah, tetapi kamu katakan bahwa Alkitab saya yang saya ikuti ini adalah palsu, maka saya juga bisa katakan bahwa kau punya juga bisa. Tapi kan saya punya data. Perlu dibuktikan kalau berbicara. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kau punya palsu, tetapi kau katakan bahwa palsu, ya saya juga bisa katakan bahwa kau punya. Loh, lah saya kan punya bukti, bro. Lah ini buktinya. Kau punya bukti itu, tetapi kami tidak berpegang pada itu asli atau tidak, tetapi itu benar atau tidak. Kalau benar ya kami ikuti imani, tetapi Lah ini tidak asli kok. imani. Lah tidak asli apa sebutannya? Palsu. Asli itu kata itu tidak asli itu tidak jadi masalah karena kami tidak lihat itu barang. Loh, lah ya makanya saya lihatkan ini barang. Yang kami pegang ini, yang penting yang kami pegang di sini itu yang membicarakan tentang yang kebaikan. Makanya Ini loh, ini saya kalau kita berbicara tentang agama, berarti kita gimana berbicara sih? tentang iman. Iman ini Memang kayak Oten itu mulai dari kecil diajak untuk apa ya? Untuk berbohong. Aduh, udah jelas-jelas. Wong tadi dia bilang pasti ini. Tunggu Rofi, kamu tadi bilang pasti ini belum pasti. Lalu pasti ini apa kalau belum pasti?
ini pasti belum pasti, pasti. Ah, Kecuali ah, ah. katakan bahwa ini tidak benar, ini tidak pasti. Kata pasti, hai. Apa pembodoh? Apa definisi pasti? Coba saya tanya, apa definisi pasti? Kata pasti, pasti itu artinya dia berpikir antara benar atau tidak. Benar atau tidak? Oke, definisi pasti adalah dia berkata, aku tulis ya. Aku tulis ya. Definisi pasti, ya ini menurut kamu ya. Definisi pasti dia berkata benar atau tidak. Oke ya. Ini kata kamu kan? Yang kata yang ada di Nih, udah. Ini kata kamu, udah. Jangan dirubah-rubah. Ini kata kamu. Nih, definisi pasti itu adalah dia berkata benar atau tidak. Mari kita cek. Mari kita cek definisi pasti di Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman. Definisi. Si Robi ini kamusnya kamus di atas pohon. Iya, makanya kita cek ya di sini pasti. Nih, pasti. itu kata pasti, tetapi kalau kau ucapkan Diam Diam dulu dulu. Robi, diam Diam dulu. dulu. Robi, dibacain dulu. Diam dulu. Pasti itu sudah tetap, tidak boleh tidak, tentu, mesti. Tuh. Mana kata ini? Kok kata ini nggak saya temukan ya ini loh. Definisi pasti dia berkata benar atau tidak. Di mana ini? Kok nggak ada di Kamus Besar? Si Robi kan Gimana, punya Bro? kamus khusus. sekarang saya ucapkan, yang kau ucapkan itu Enggak, ini loh. Ini di mana? Kamus mana ini? Saya tanya dulu, ini di kamus mana? saya ucapkan di sini. Ini menurut Enggak, saya. ini dari kamus mana? Dengarkan saya dulu. Yang dia ucapkan Aduh, gila nih orang. Gila benar. Astagfirullah, ya Allah, otaknya mati. coba dengar pertanyaan. Enggak, saya tanya ini loh. Ini pertanggungjawabkan dulu dong. Ini kan saya kejar terus ini saya kejar terus. Justru itu yang sekarang saya mau buat Nah, satu pernyataan. ya ini definisi pasti ini menurut Rofi kan tadi dia berkata benar atau tidak. Lah ini dari mana? Dari mana? Atau kalau enggak, siapa yang ngajari kamu begitu? Nah, sekarang saya buatkan satu pernyataan supaya kamu apakah betul atau Kok nggak nyambung ditanya? Tuhan aja dipalsukan, apalagi beginian Bang Rian. Mana sih? Tuhan aja dipalsukan. Coba saya katakan, pernyataan kamu itu pasti tidak benar. Coba pasti tidak benar. Nggak usah kemana-mana. Saya tanya definisi pasti ini kan menurut kamu. Tadi kan kamu bilang pasti itu apa definisinya? Pasti itu definisinya adalah berkata benar atau tidak. Lah ini di mana tertulis? Yang tadi saya kasih contoh ini, Ini loh. Saya nggak kemana-mana. Saya kesini dulu. Saya kesini dulu. Ini tertulis di mana? ini mau bawa orang kemana? Lu pikir saya ini bodoh sama ke buka Pak? Ya makanya. Ini loh. Ini di mana tertulis? Sekarang kau dengar saya pun pernyataan di sini. Loh saya tanya. Ini di mana tertulis? Kok dengar. Saya ini tanya. Supaya menjawab itu itu yang ada yang lu tanya itu. Nah, di mana tertulis? Coba. Di mana? Sekarang jangan tertulis tetapi Loh berpikir kok pakai- jangan tertulis? Berarti nggak tertulis ini. Kau ini. Kau ini. Nah, kalau saya bertanya gitu, saya harus kejar. Saya bertanya tuh enggak, tunggu. Definisi pasti ini dia berkata benar atau tidak. Ini di mana definisi ini? Bisa saya temukan di mana gitu loh. Buka di KHR, Kamus Hayalan Robi. Nah, di situ ada tuh. Saya katakan pasti itu, menurut kau pasti tidak benar. Coba saya katakan. Saya nggak tanya itu. Saya tanya definisi pasti dia berkata benar atau tidak ini bisa dibaca di mana, Bro? Di kamus apa? Kalau memang ini adalah salah definisimu, Hanya otak itu dengerin jangan dulu satu loh. arah. Justru makanya ini aku Jangan satu arah, bro. aduh, aku kasih tahu biar otakmu tuh lancar. Justru definisi pasti yang kau katakan ini kan definisi menurutmu. Nah, ini definisi menurutmu ini salah gitu loh. Kenapa kok saya bilang salah? Karena kamu tidak merujuk kepada referensi apapun. Coba sekarang saya tanya, kau bisa jawab nggak? Ini referensinya dari mana? Jawab. Yang mana? Ini loh. Referensi yang ini loh. Pasti. Ini referensinya dari mana? Supaya kamu tahu, makanya kamu dengar dulu. Saya tanya referensi. Ya, betul. Ya referensi dari mana?
Itu yang kalau pasti untuk Enggak, referensi. Saya tanya referensi yang butuh penjelasan. Itu, tetapi Saya nggak butuh dijelaskan, saya butuh referensi. lu cari referensi semua tidak ada seperti itu. Loh, lah ini kata siapa tadi? Aduh, ini orang. Lah ini yang bilang siapa tadi? Otak satu jalur seperti itu kau sudah. Loh, yang ngomong gini siapa tadi? Nah, ya saya, makanya saya mau pertanggungjawabkan, kau tidak bisa diam. Enggak, yang ngomong ini siapa tadi? Iya, tadi saya, makanya saya mau pertanggungjawabkan. Terus kamu ini merujuk kepada referensi mana? Makanya yang tadi saya bilang tidak ada referensi untuk yang kata. Oh, berarti ngarang. Pertanggungjawab. Oh, berarti ngarang, teman-teman. Ya udah. Tapi kau punya otak satu jalur. Berarti ngarang berarti. Wah, capek kalau ngomong sama orang ngarang. Udahlah, Bang Andi aja. Males gue. Males. Ogah. Nah, ogah itu berarti kau mempertahankan Bang Roble. Ya. Kalau bisa diskusi itu padat, to the point, tapi masuk akal gitu loh, Bang. Baik, ini masuk akal ke tidak, Pak? Ya. Pak Bang Andi. Kalau begitu tolong terangkan kami di sini, begitu ya. Apa arti kata pasti? Nah, begini. Kata pasti kalau di kamus bahasa Indonesia berarti itu benar, sudah benar dan tidak mungkin salah, ya toh. Tetapi di sini saya yang katakan ini, Bang Handi yang kamu katakan itu pasti salah, ya. Saya katakan pasti salah. Itu kan dugaan saya pasti salah. Ya atau tidak? Tapi di situ pasti benar. Wong pasti kok dugaan. Ini gimana sih gobloknya, minta ampun ini. Wong pasti kok dugaan. Yang namanya pasti itu bukan dugaan. Oh, berarti saya katakan yang kau ucapkan itu pasti salah. Ya berarti salah. Oke, udah cukup. Parah. Kalau begitu, apakah boleh kita katakan, Pak Robli, ya, bahwa Yesus itu pasti dia adalah Tuhan? Bisa seperti itu? Ya, saya kalau untuk saya bilang pasti Tuhan ya itu. Tapi kau pasti di situ pasti kau tidak akan. Oke, guys. Sekarang tolong Pak Robli bicara baik-baik. Tolong berikan kami informasi kalau Anda mengatakan Yesus itu pasti Tuhan. Alasannya apa? Silakan. Ya, kami meyakini Yesus itu adalah Tuhan karena Tuhan sendiri, Yesus mengatakan sendiri bahwa dia adalah jalan satu-satunya menuju ke Allah Bapa di surga. Jalan satu-satunya. Karena hanya melalui dia kita bisa selamat. Oke, baik. Selain itu, apakah ada hal lain sehingga Anda mengatakan Yesus pasti Tuhan? Selain yang tadi, masih ada atau tidak? Masih ada karena proses datangnya itu juga tidak seperti kita manusia. Baik. Menurut Anda, di umur berapakah Yesus sudah pasti dia adalah Tuhan? Ya, sejak lahir, sejak kandungan itu dia sudah Tuhan, tetapi kita tidak tahu waktu itu. Oke, jadi sejak lahir orang tahu dia Tuhan itu setelah wafat dan bangkit kembali dan naik ke surga. Oke. Jadi Yesus Anda tahu dia Tuhan setelah dia mati, betul? Iya. Jadi waktu dia hidup belum ketahuan kepastian ketuhanannya. Ya, waktu itu kan mereka tidak tahu. Tidak tahu. Tahukan bahwa dia itu adalah. Apakah kira-kira keluarganya Yesus tahu kalau keluarganya ini adalah Tuhan, termasuk ibunya gitu? Tahu kira-kira? Ya. Bunda Maria sendiri saja tidak tahu. Tidak tahu. Ibunya tidak tahu kalau anaknya adalah Tuhan, betul? Tetapi apa yang dia lakukan itu atas perintah Allah itu sendiri. Jadi artinya selama Bunda Maria hidup, dia tidak tahu Tuhannya, betul? Dia tahu anaknya, tetapi dia tidak tahu anaknya itu adalah Tuhan. Tetapi apa yang dia ambilkan itu adalah Roh Kudus. Kalau begitu siapa Tuhannya Bunda Maria kalau dia tidak tahu Tuhannya adalah anaknya? Tuhannya, dia selalu mengatakan bahwa Allah Bapa di surga. Oke, kalau begitu Pak Roblit, apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Maria? Sama. Siapa Tuhan Maria? Allah Bapa. Tuhan Anda siapa?
Allah Bapa. Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu Allah itu sendiri. Kamu. Bagaimana ceritanya? Ceritanya kan kamu tidak akan percaya. Bapa sama Yesus itu sama atau beda? Sekarang yang satu. Jangan jawab sekarang. Yesus dan Bapa itu sama atau beda, Bang? Artinya Yesus itu adalah Bapa. Saya ulang kembali. Tuan Pak Ropli siapa namanya? Bagaimana? Tuan Bang Ropli siapa? Tuhan Yesus, Allah Bapa di sini. Oke, baik. Tuhan Bunda Maria? Bunda Maria itu adalah bunda kami. Tuhannya Bunda Maria. Itu kami anggap itu adalah bunda segala bangsa. Tuhannya Bunda Maria siapa? Saya nggak nanya Bunda Maria itu siapa. Tuhannya Bunda Maria itu Allah Bapa. Oke. Apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Maria? Sama. Jadi Bunda Maria Tuhannya adalah Yesus. Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus. Allah. Bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus. Kalau perkataan kamu seperti itu ya otomatis seperti yang kau ketahui kamu menggiring orang lain yang mau untuk menjatuhkan. Enggak Bang, ini sederhana kok. Tuhan Pak Ropli Yesus. Tuhan Bunda Maria siapa? Allah Bapa di surga. Berarti Tuhan Anda sama Tuhannya Bunda Maria beda. Sama. Kalau sama berarti Bunda Maria Tuhannya adalah Yesus. Betul? Betul. Kamu terbolak-terbalik. Hah? Nanti saya jelaskan sampai di jauh kembali lagi. Enggak, ini sederhana Bang Ropli. Ini masalah Tuhan loh. Baik, ini Tuhan. Saya ulang ya. Tuhan Anda namanya Yesus. Tuhan Bunda Maria siapa? Aduh, pertanyaan kamu ini memang kayak anak kecil. Ini mudah loh, masa bikin puyeng nih Pak Ropli gimana? Mudah sekali gitu loh. Kita kembali kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu. Oh, berarti Tuhan Anda berapa? Satu. Jadi Bapak dan Yesus itu sama atau beda? 3 nama, 3 diri, tapi satu pribadi. Oke, apakah ketiga nama ini adalah sama? Sama. Yakin? Yakin. Oke, baik. Jadi Bunda Maria anaknya adalah ketiganya, betul? Anaknya Yesus. Ya kan katanya sama. Roh Kudus yang menjadi Yesus, Allah Bapa yang menjadi Yesus. Itu kita tahu. Oh begitu. Ya, kami yakin. Oke, baik. Waktu Bapak menjadi Yesus ini lewat mana? Lewat mana? Lewat firman. Lewat firman saja. Yang disampaikan oleh Yesus ada di muka bumi ini lewat mana? Yesus ada di muka bumi lewat mana? Lewat firman. Lewat mana? Melalui Maria kah atau langsung berdiri di bumi? Ya, kalau dia datang sebagai manusia ya harus melalui dikandung selama 9 bulan. Oke. Berarti Bapak masuk dengerin. Berarti Bapak Pak Ropli kooperatif. Jadi Bapak di surga masuk ke dalam kandungan berubah menjadi Yesus. Ya. Oke. Bapak di surga masuk ke dalam kandungan Maria berubah menjadi Yesus. Jadi Bunda Maria pernah mengandung Bapak. Iya. Tuhannya Maria yang mana? Tuhannya Maria yang mana? Bolak-balik itu pertanyaan yang Waktu ini loh pertanyaannya. Waktu Bunda Maria mengandung, Tuhannya Bunda Maria siapa? Allah Bapa. Yang ada dalam kandungannya? Iya. Oke. Itu dong dari tadi, tepuk tangan. Dapat Pak Ropli jujur. Jadi Bunda Maria itu pernah mengandung Tuhannya. Iya. Kemudian Tuhannya berubah menjadi anaknya. Kalau Tuhan bisa membuat Kenapa itu tidak bisa. Iya, menurut Anda bisa. Bagi Allah itu tidak mustahil. Iya, menurut Anda bisa. Orang siapa juga yang bantasi itu kok. Tapi makanya Ini kan iman Anda. Saya nggak korek-korek kalau iman Anda, bro. Kok kenapa kamu harus pertanyakan? Karena pertanyaan itu sudah sejak Yesus masih ada juga pertanyaan itu ada. Oh, iya. Dan Yesus sudah jawab. Ketika saya katakan demikian, apakah kamu yakin? Kamu Jadi percaya?
Makanya Disimpul, jadi gini loh Pak Robli. ya, Jadi Bunda Maria itu mengandung Bapak. ya, Begini dulu. Bapak, bentar dulu Bang Robli gantian. Bapak di surga menciptakan manusia. Betul ya? ya, Termasuk menciptakan Maria. ya, Setelah kira-kira Maria cukup umur, ya, Bapak yang menciptakan Maria ini masuk ke dalam kandungan ciptaannya, yaitu Maria. bisa, Kemudian di dalam kandungan sang pencipta ini berubah menjadi Yesus. ya, Pertanyaannya, apakah Bapak ini termasuk anak Maria atau tidak? bisa jadi. Bisa jadi. Jadi anaknya Maria itu Bapak, putra saja. Jadi ada dua. Roh Kudus enggak? Kudus. Roh Kudus enggak? Datang melalui firman. Enggak. Ini anaknya Maria itu Bapak dan Yesus. Apakah Roh Kudus termasuk anaknya Maria juga? Termasuk. Termasuk, jadi anaknya Maria ada 3 item ya. Ya. Jadi anaknya Maria itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Anaknya Maria, hebat kan Maria itu, anaknya 3. Kalau kemuliaan Tuhan pasti bisa. Kenapa tidak bisa? Ya menurut Anda bisa, orang kita nggak persulit kok. Iya. Kalau sama saya Pak Robli nyaman kok, nyaman. Sendiri. Karena Iya. itu kan pikiran kamu sendiri. Berarti waktu mereka ini berada di dalam kandungan, surga kosong ya? Kenapa kosong? Kok Tuhan ini bisa segala-galanya? Kok kenapa? Karena berapa bulan pencipta ini masuk dalam kandungan? Berapa bulan? Bulan seperti manusia biasanya. Gitu loh Pak Robli. Anda kan pendeta nih. Ya. Berapa bulan sang pencipta, Bapak, Putra, dan Roh Kudus ini berada dalam kandungan? Berapa bulan? 9 bulan. Karena manusia. 9 bulan. Jadi Jadi- cek ya mungkin 1-2 hari. Oke, begini loh. Bapak, Putra, dan Roh Kudus ini ada di dalam kandungan 9 bulan. Apakah di luar kandungan ada Tuhan juga atau enggak ada? Tuhan itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ada di dalam kandungan. Karena tidak mungkin Tuhan ada di situ, di Pak pun situ, dan tidak ada di saya sini. Tuhan itu ada di mana-mana kok. Berarti ada di dalam kandungan. Dengerin Pak Robli. Dan Tuhan Jadi Tuhan Anda itu pernah ada di dalam kandungan, ada juga di luar kandungan. Kan begitu ya? di mana-mana. Di mana-mana, termasuk di dalam kandungan. Iya. Gitu. Kira-kira siapa yang memberi nutrisi gizi Tuhanmu di dalam kandungan? Ya, seandainya kalau jawab pertanyaan seperti itu ya, kau di dalam kau punya maupun perut itu siapa yang kasih kau? Saya bukan Tuhan. Nah, kalau kamu bukan Tuhan, kenapa kau tanyakan seperti itu? Ya kan ini Tuhan loh. Jangan-jangan dia, begini loh Pak Robli. Ini kan Tuhan. Dengerin Bang. Itu kepada saya itu kan kau. Bang Robli, ini kan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ini membawa bekal masuk ke dalam supaya nggak mengganggu untuk tumpangannya gitu loh. Gitu loh. Jangan sampai merepotkan manusia. Ini kok Tuhan kok repotin manusia gitu loh. Orang-orang ini kau agama apa kau sampai kau? Ini Tuhan ini kok ngerepotin Maria gitu loh. Kenapa kau sibuk kalau merepotkan Maria? Ya Maria kan kasihan gitu loh. Kerja, manusia hamil gitu ya. sampai dia terangkat ke surga dengan sendirinya. Ya belum, jangan diangkat dulu, masih dalam kandungan atuh Pak Robli. Ya. Manusia mana yang seperti itu? Artinya Tuhanmu ini butuh makanan dari Maria gitu ya. Iya, karena dia datang sebagai manusia. Kalau Lo katanya Tuhan tadi kan belum berubah, masih Tuhan dia di dalam. kau mengerti tidak datang sebagai manusia ini? Berarti di dalam kandungan itu manusia apa Tuhan? Datang sebagai manusia, Tuhan tetapi sebagai manusia, bukan sebagai datang dengan wujud aslinya sebagai. Nah gini loh Pak Robli. Kepotak Yang dikandung Maria 9 bulan ini manusia atau Tuhan? manusianya. Oh berarti bukan Tuhan yang dikandung Maria. Kalau datang asli sebagai Tuhan Allah itu kau sampai hari ini. Berarti yang benar yang mana ini? Berarti anaknya Maria di dalam kandungan bukan Tuhan. Kau punya pertanyaan seperti apa? Pun jawaban saya seperti itu. Nah ini yang pertanyaan, yang dikandung Maria ini manusia atau Tuhan? Tuhan itu ya kamu. Hah? Saya sudah
untuk menjelaskan, tetapi kau pertanyaannya bolak-balik, bolak-balik. Agak bolak-balik. Ini Anda ini nggak mau to the point begitu loh. Ini Itu poin itu sudah. Anda tahu nggak, penonton tuh penasaran tuh, coba. Penonton, penonton. Apakah Anda penasaran? Dijawab dong. Penonton. Penasaran atau pusing penonton? Gitu tuh, dijawab tuh di bawah tuh. Tuh ya, iya penasaran, pusing juga di penonton di bawah. Tentang itu kan kita tahu sendiri di Indonesia mayoritasnya Islam, jadi pasti dong ikut. Walaupun salah masuk jurang pun mereka tetap ikut. Karena kemarin saya ada dengar di mana, di berita di TikTok, ada satu, ya ini bukan apa ya. Gini loh Pak Robli. Pak Robli izin ya. Pak Robli. Ya. Bang Robli. Iya, Nanti aku traktir kopi. Oh, makasih. Kalau kita ketemu nanti. Tanggal berapa kita ketemu Bang Robli? Boleh, tanggal berapa saja datang di timur ini. Baik. Bang Robli itu orangnya baik loh, lucu. Dulu waktu 17 Agustusan main bola pakai daster. Tapi juara 1 dulu ya Bang Robli ya. Itu hari kan biasa begitu. Kenapa? Kan biasa begitu. Enggak ikut lomba 17-an dulu. Biasa ikut. Ya biasa kan. Aku nonton kok di luar, Bang Robli aja enggak kenal aku. Lari karung. Balap karung. Balap karung. Gitu lah. Nah sekarang setelah kita 17-an, kita kembali ke topik kan gitu ya. Tadi relax. Jadi kesimpulannya, waktu Maria mengandung, isi kandungan Maria adalah Tuhannya Maria, betul? Iya, yang datang sebagai manusia. Iya. Jadi Bunda Maria itu pernah menghidupi Tuhan. Ya kalau mau ngomong seperti itu bisa jadi. Iya. Jadi Tuhannya Maria pernah bergantung kepada Maria. Bisa juga kalau memang kamu katakan seperti itu, betul. Ya nggak bisa dibayangkan, Pak Robli, kalau Bunda Maria sakit, Tuhan di dalam kandungan itu sakit juga tuh Tuhan. Iya. Alhamdulillah selama ini Bunda Maria nggak pernah sakit. Jadi Tuhan Anda itu sehat walafiat kan gitu. Selamat. Gitu. Mudah-mudahan sampai hari ini juga Tuhan Anda dalam keadaan sehat walafiat kan gitu ya. Kita doakan Tuhan Anda sehat ya. Jangan berdoa untuk Tuhan, tapi berdoa untuk diri sendiri supaya suatu saat nanti kita bisa mendapatkan tempat yang layak. Itu harapan kita semua. Nah itu kalau Natal itu kan. Itu kan kalau Natal, Pak Rapli, itu kalau Natal itu kan memperingati hari kelahiran Tuhan. Iya. Nah, biasanya kalau orang ulang tahun ini kan panjang umurnya, sehat selalu. Kan gitu ya? Nah, kalau Yesus ini Natal kan bisa juga. Selamat Natal ya Pak Rapli, semoga Tuhan Anda sehat selalu. Kan gitu ya? Iya. Dipanjangkan umurnya, kan gitu? Iya. Nah, gitu. Jadi setiap Natal itu kalau Anda mau mengucapkan teman-teman, selamat ya Pak Robli, hari ulang tahun Tuhan Anda, semoga Tuhan Anda sehat selalu, gitu ya. Nah itu diaminkan teman-teman. Jadi mendoakan Tuhan boleh, Tuhan itu nggak boleh sakit. Boleh, kenapa tidak? Loh kok Tuhan sakit, dokter mana yang bisa nyembuhin? Ya kalau kamu katakan seperti itu kan itu tidak bisa. Dokter mana yang bisa nyembuhin Tuhan? Kalau kamu katakan begitu dan saya bilang jangan, berarti saya tidak melarang. Ya boleh, kamu katakan. Iya. Baik. Karena Tuhan kami itu tidak pernah tersinggung, tidak pernah marah. Tapi Pak Robli ini sehat kan Pak Robli? Tidak pernah bilang ya. Tapi Pak Robli sehat ya? Sehat sekali. Sehat sekali. Belum pernah masuk rumah sakit. Oh jangan sampai Bang masuk rumah sakit. Iya, karena Tuhan saya ada. Apalagi kalau masuk botol nggak mungkin. Iya. Jadi istilahnya begitu. Bang Robli kagak mungkin bisa masuk botol. Karena Bang Robli lebih besar daripada botol. Botol umum ya, botol kecap misalnya. Begitu juga Tuhan. Yesus berkata, Bapak lebih besar daripada aku. Iya. Nggak mungkin Bapak yang lebih besar ini masuk ke dalam kandungan. Bagaimana bisa menerangkannya itu Pak Robli? Yang tadi saya katakan, Tuhan Yesus sendiri dia katakan apa ketika saya katakan seperti ini, apakah kamu yakin? Ya,
Itu jawab itu. Apakah kamu yakin ketika saya jawab seperti ini? Maka itu jawaban kamu itu ya terserah mau jadi ya, kalau kuasa Tuhan ya pasti bisa. Oh gitu. Nah, Waktu Tuhan Anda di dalam kandungan, Tuhan yang menguasai Maria atau Maria yang menguasai Tuhan? menguasai dalam hal apa? Penguasaan mutlak. Apakah begini loh? Apakah Tuhan Anda di dalam kandungan 9 bulan ini bisa berbuat sesuatu tanpa ada komando dari Maria? Artinya kalau kita berbicara tentang kekuasaan Tuhan, dia bisa melakukan dengan cara apa saja, tetapi dengan cara itu supaya dia mengangkat orang-orang kecil seperti kita ini, yang dia di mata Tuhan itu hanya sebutir debu, dia mengangkat menjadi besar. Nah, itu. Oke. Jadi Maria ini adalah menurut Katolik ibu Tuhan berjasa yang pernah mengandung, melahirkan dan merawat Tuhan Anda. Betul ya? Iya. Nah, perempuan lah, paling perempuan number one lah. Jadi Katolik itu Bunda Maria itu perempuan number one, perawan, berjasa, pernah mengandung, melahirkan dan merawat Tuhannya Pak Ropli, kan gitu ya? Iya. Jadi memang harus Anda berterima kasih kepada Bunda Maria. Makanya itu Bang Ropli kalau minta sesuatu kepada anaknya, Pasti Bang Ropli itu doanya begini, kalau nggak salah nih, Bunda Maria yang terhormat, sampaikan doaku kepada anakmu, kan begitu ya kira-kira ya? itu seperti itu. Nah, seperti itu supaya kalau Bunda Maria sudah ngomong ke anaknya, pasti anaknya mengabulkan permintaan ibunya. Iya. Betul ya? Iya. Coba kira-kira formulasi doanya seperti apa sih Bang Ropli? Kita pengen tahu gitu. Kalau berdoa kepada Yesus lewat Maria gimana? Kayak biasa berdoa. Ya saya heran kok nurut polos banget. Nurut ke Bang Hamdi. Kenapa Tan? Ini kan teman saya Pak Ropli. Bang Ropli, kamu itu kena apa namanya? Hipnotis. Iya, jangan diturut. Polos banget, kasihan saya lihat tuh. Ya biar dia tahu bahwa ternyata iman kita masing-masing itu berbeda. Berbeda itu indah, tetapi kalau tidak mau terima perbedaan itu yang sampai hari ini kita masih berdebat seperti ini. Enggak Bang, Bang Ropli kita ini menerima perbedaan. Enggak boleh loh perbedaan itu disatukan, nanti ribut panjang. Kita ini Bang Ropli berbeda, tapi tetap kita kan berteman Pak. Ya kami kalau di sini itu semua berteman. Iya, berteman kita. Iya. Jadi nanti kira-kira Pak Ropli misalnya ketemu di mana kita, wah Pak Ropli kemarin diskusi sama saya, sini Bang, kita berpelukan sambil ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokan kan gitu Bang. Itu. Ya itu maksudnya. Nah sekarang coba Pak Ropli bagaimana sih berdoa lewat Maria, tapi doanya kepada Yesus agar Yesus mengabulkan. Gimana cara berdoanya Bang Ropli coba? Atau contoh nih, Pak Ropli ingin misalnya, contoh ya, ingin beli motor misalnya atau beli mobil. Ya Bunda Maria, aku berdoa berikan aku rezeki, aku ingin beli mobil, sampaikanlah kepada anakmu, kabulkanlah doa saya. Kira-kira begitu ya? Ya bisa seperti itu. Seperti itu Tad. Jadi harus melalui Maria itu doanya. Maria ini bagi Pak Ropli adalah pintu doa. Iya. Kalau nggak melalui Maria doamu ditolak, betul? Artinya Karena dia adalah ibu Tuhan. Gitu loh. Bisa. Kalau minta langsung kepada Yesus nggak melalui Maria bisa nggak? Kalau minta langsung dari Yesus juga bisa. Oh bisa. Iya. Tapi lebih bagusnya lewat ibunya dulu dong. Iya bisa. Soalnya kalau ibunya yang perintah anaknya kan nggak mungkin ditolak. Ada doa untuk Bunda Maria itu, ada doanya tersendiri. Ya gitu. Misalnya gini loh. Misalnya kan Maria di atas nih, Pak Ropli di bawah. Bulan Pak Ropli kan gini loh, minta doa nih. Oktober ada bulan Maria itu. Iya betul.
Jadi Maria gini loh, anakku Yesus yang sini nak, anak sini nak. Kenapa mak? Gini loh nak. Ini Ropli di bumi minta doa, kabulin ya. Ya pasti manut lah, orang maknya nyuruh. Itu loh Pak Ropli. Ya bisa. Ya kayak gitu, Ustaz. Ustaz Tata nggak paham ya. Ayo guys. Ayo guys, 10 mawar guys, saya loncat. Ayo guys, Gitu loh. 10 mawar guys, saya loncat guys. Ya bisa seperti itu. Kenapa Jadi- tidak bisa? Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan itu pasti. Di situ juga pasti setiap hari mau berusaha untuk hubungan baik dengan Tuhan. Begitu pun sebaliknya. Ya betul. Jadi di surga itu Yesus sama Maria masih keluarga anak ibu ya, gitu ya Pak Ropli ya. Ya, Ada Bapa, ada Maria, ada Roh Kudus, ada Yesus, jadi 4. ya itu keyakinan kita seperti itu. Tetapi Iya, jadi 4. itu keyakinan kita seperti itu. Kalau misalnya nih, Pak Ropli, izin Pak Ropli ya, Pak Ropli minta rezeki lah kepada Yesus melalui Maria. Ya, Maria sampaikan, anakku, Ropli minta rezeki itu di bumi, lancarkan usahanya. Terus datang Bapak, Yesus sudah iyain, datang Bapak. Wah jangan dulu, suruh usaha dulu, nggak bisa, datang Roh Kudus. Sudahlah, kasihan Ropli. Nah ini Tuhan bisa diskusi dulu loh Bang, kalau kebanyakan gitu loh, gimana tuh? bisa. Kenapa Diskusi Tuhan, diskusi dulu. tidak? Karena kata kamu bilang diskusi ya pasti. Kenapa tidak bisa? Ya takutnya ada yang abstain gitu loh, nggak setuju. Kayak sidang MK kemarin, ada yang setuju, ada yang enggak gitu loh. Rezeki kita itu masih tertunda. Nah yang mengambil keputusan mutlak itu di surga siapa? Ketuanya. Siapa ketua Tuhan? Nanti kita pilihkan ketua dulu toh. Oh, baru mau pemilihan ketua Tuhan. Saya ada mau undang Bang Handi untuk kita bisa Pak Ropli mengundang saya untuk memilih ketua Tuhan. Janganlah dilibatin saya, nggak berani. Kenapa tidak? Nggak berani saya Pak Ropli. Karena menurut kami Tuhan Yesus itu bisa sahabat kami. Oh gitu. Jadi menurut Pak Ropli ini Bapa, Putra, Roh Kudus, Maria, siapa yang ketua Tuhan? Nah, Siapa ketuanya? makanya mari kita pilih kira-kira siapa yang mau jadi ketua. Waduh, saya nggak berani ikut voting itu Pak. Aduh. Kenapa tidak? Kok Ustaz Tata ini Pak Ustaz Tata aja deh yang wakili. Ustaz mau nggak ikut pemilihan ketua Tuhan? Ya. Ogah, nggak mau. kenapa tidak mau? Atau ini Bang Ayat Pak Ayubi. Pak Ayubi. Pak Ayubi, ini Pak Ropli mengundang kita semua di sini mengikuti rapat atau muktamar lah atau konsili menentukan memilih siapa ketua Tuhan. Muktamar ketua Tuhan. Iya ya. Muktantu ya. Kalau Itu ada Abang Romai Rama itu. Iya itu Pak Ayubi itu. Oh. Muktantu. Muktamar pemilihan ketua Tuhan. Muktantu ya. Pak Ropli mah bercanda apa serius nih Pak Ropli? Apa lucu Pak Ropli sekarang Pak. Tadi sama Pak Ardiansa gontok-gontokan. Nama saya santai Pak Ardiansa. Ya, sebenarnya seperti itu. Karena sebenarnya tidak ada masalah, tetapi kita mempermasalahkan hal yang akhirat itu begitu. Kita Bang Rafli, takut akhirat nanti seperti apa? tutup mata dulu nanti dibukain. Takut akhirat itu seperti apa? Makanya kita semaksimal mungkin kita perbuat baik. Itu saja. Pak Ropli apa bedanya Katolik sama Protestan? Ya, Katolik dan Protestan itu mungkin cara berdoa saja. Pemimpin mereka itu adalah pendeta. Kalau kami romo. Oh gitu. Kalau memulai doa itu dengan tanda salib Katolik, kalau yang Protestan tidak. Itu saja. Tuh di atas ada Romo tuh. Apa kalau ada Katolik kan patung, Protestan enggak? Itu apa fungsi patung sih dalam gereja?
Di dalam gereja itu patung itu melambangkan kamu Yesus, patung Yesus, Bunda Maria. Oh gitu, lambang saja gitu ya bang. Ah, bukan Punya Romo kok dimute terus ini host. Punya Romo host. Ya Romo silakan Romo, ada mau disampaikan Romo, mau ikutan pemilihan ketua Tuhan. Romo. Jadi begini, Iya. jadi begini Pak Handi. Apa yang disampaikan oleh Pak Rofi ini dia masih mengambang, masih mengambang. Yang betul itu begini loh. Selama masih hidup di dunia, Bunda Maria itu kan ibundanya Yesus. Sementara Yesus ini sebagai Tuhan adalah anaknya Bunda Maria. Semasa masih di dunia, antara anak dengan ibu, Pak Handi. Nah, setelah kelak di hari akhir, di akhirat, di kehidupan yang akan mendatang, Tuhan Yesus ini ya masih menyebut ibundanya ya sebagai ibu atau sebagai umi, seperti itu. Duh, tambah ancor dong. Iya benar itu kata Pak Ropli tak. Itu memang kata Pak Ropli. Makanya kalau Pak Ropli berdoa itu berdoa lewat ibunya dulu agar ibunya nyampein ke anaknya. Kalau ibu yang nyuruh anak, gitu loh. Nah, itu benar itu. Misalnya begini. Romo berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, melalui Bunda Maria aku berdoa. Wahai Bunda Maria, tolonglah sampaikan doaku kepada Tuhan Yesus agar supaya doaku dikabulkan. Engkau adalah ibundanya Tuhan. Wahai Bunda Maria sebagai ibunda Tuhan, tolong sampaikan kepada anakmu yang sebagai Tuhan agar supaya mengabulkan doa-doaku. Angin. Angin, gimana itu Pak Robli? Amin nggak tuh? Amin. Amin Romo. Pinter juga Romo ngajarin nih. Gak sia-sia lu jadi Romo. Cuman masalahnya terjadi permasalahan di sini Pak Handi. Jadi begini. Pada saat ya katakanlah di surga ya. Bunda Maria di surga, terus Tuhan Yesus juga di surga. Ini pasti muncul permasalahan. Sang Bunda atau Sang Umi, wahai anakku, Tuhanku. Lalu si anak menjawab, wahai ibuku, hambaku. Nah, ini yang repot. Wahai ibuku, wahai hambaku. Nah, di sini yang bikin pusing. Ya, gimana Bang? Ini bener nggak tuh kata Romo itu apa salah? Apalah aku doang nggak paham, biarin aja lah. Yang bikin pusing itu kan dia otaknya dia. Kok jadi pusing sih? Tadi udah enjoy kok pusing? Yang bikin pusing kan kita manusia yang memikirkan tentang itu kan. Itu gitu. Tentang agama dan sejarah. Maka kita tidak akan ketemu kan. Kang, kenapa enggak ketemu besok-besok kalau Jakarta kita ketemu kok? Sejarah mengatakan bahwa manusia dari kera, sedangkan dari agama mengatakan bahwa manusia pertama diciptakan itu Adam dan Hawa. Maka kalau kita mau pertemukan maka kita jadi itu teori Darwin itu Bang, teori itu. Iya makanya itu. Kalau teori itu benar, Tuhan menyelamatkan kera jadi kera nanti Tuhan. Iya, makanya itu. Waduh, pusing aku. Makanya mari kita tempatkan masing-masing. Ya, sejarah ya biarkan dengan sejarah, sedangkan agama ya mari kita dengan agama kita masing-masing. Nah, tepat sekali kata-katamu Pak Rofi. Memang betul, ada konsep yang seperti itu. Karena yang akan diselamatkan oleh Tuhan adalah manusia, otomatis Tuhan harus menjadi manusia. Kalau misalnya yang mau diselamatkan adalah kodok atau monyet, maka Tuhan akan menjadi kodok, akan menjadi monyet.
Ancor Tepat dong, itu ancor juga. dong, berpuluhan dong, ancor. Itu yang mempersulit. Kita takut dengan kalau kita mati nanti kita di mana, di surga atau neraka. Apa yang kita buat ya pasti kita akan seperti itu. Di bumi kau buat seperti apa ya di surga pun kau seperti itu. Tetapi kalau di bumi kita buat yang sembarang ya otomatis kita tidak akan di surga. Itu gini Pak Rofi, itu yang ngomong bukan Romo. Yang ngomong seperti itu adalah pendeta Protestan, pendeta Kristen. Wahai jemaat, karena Tuhan akan menyelamatkan manusia, maka Tuhan harus menjadi manusia. Kenapa? Karena yang akan diselamatkan adalah manusia, bukan monyet. Kalau yang mau diselamatkan monyet, maka Tuhan akan jadi monyet katanya. Kata pendeta loh, bukan kata saya. Itu kan hanya khotbah untuk menyemangatkan kita manusia bagaimana membuka wawasan kita. Jangan berpikir kalau bilang monyet ya monyet, tapi kalau berpikir apa yang harus kita lakukan. Terus gimana Pak Rofi nanya? Terus di mana konsep pengampunan di dalam Islam itu seperti apa? Wah, kalau di dalam Islam simple Pak Rofi. Innallaha huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapapun manusia, sebesar apapun dosanya, kalau bertobat dan minta ampun secara sungguh-sungguh kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau urusan nyembah anak orang, nyembah anak Sayyidah Maryam, nyembah manusia, kalau keyakinan yang seperti itu dibawa sampai mati, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Seperti itu intinya, menuhankan satu Tuhan, Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang tidak pernah menjadi manusia, Tuhan yang tidak berbentuk manusia. Gitu Pak Rofi. Ya itu kan masalah kamu. Masalah kami tidak ada seperti itu. Pokoknya kalau sampai informasi pasti masalah. Iya dong. Iya. Masalah pribadi karena kamu yang berpikir sampai di situ. Pak Ropli, waktu Yesus itu mau dibunuh, Iya. itu Bunda Maria kemana? Ya itu yang saya juga tidak tahu di mana. Kira-kira sedih nggak sih Bunda Maria melihat atau sedih dong. sedih ya? Waktu jalan salib itu kan Bunda Maria berhadapan dengan Bunda Maria itu kalau di jalan salib kami itu di stasi ke-6. Jadi Pak Ropli juga ikut sedih gitu ya peristiwa itu? Ya kalau kita ikuti dengan menyesali dosa-dosa kita ya pasti kita sedih lah. Iya sedih loh Kalau kita hanya hadir itu untuk Tuhan loh itu Tuhan loh dipersekusi itu Pak Ropli itu Tuhan loh dipersekusi begitu. Kadang kita manusia ini jangankan saya bilang orang Katolik itu semua akan masuk surga, tidak juga agama Islam semua masuk surga, tidak juga agama satu masuk surga, tidak juga. Kadang kan kita masuk di perkumpulan agama itu kita hanya mau pamerkan kita punya anting-anting, baju baru, gelang tangan, Coba gini. Tapi ada yang Coba pergi gini, berdoa. Pak Rofi. Sungguh. Pak Rofi, coba gini. Sekarang Romo izin bertanya. Semasa hidup di dunia, salah Yesus itu apa, Pak Rofi? Nah, justru itu salah Yesus itu tidak ada sampai dibunuh dulu. Salah Yesus tidak ada. Terus kemudian dosa Yesus apa, Pak Rofi? Dosa Yesus tidak ada. Dosa Yesus tidak ada. Tuhan Bapa, menurut pemahaman Pak Rofi, Tuhan Bapa itu adil nggak? Maha adil nggak menurut pemahaman Pak Rofi? Adil. Maha adil ya. Kalau Tuhan Bapa itu kan pasti maha adil kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak Rofi. Untuk mengampuni dosa-dosanya Pak Rofi dan dosa-dosanya orang Kristen, Katolik dan lain sebagainya, ya kan? Kenapa Tuhan Bapa justru membunuh
Tuhan anak yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Kira-kira menurut Pak Rofi ini itu adil enggak Tuhan Bapa itu? Ya, karena itu cinta kasih Allah itu sendiri, makanya terjadi seperti itu. Itu karena rencana Allah seperti itu. Allah datang untuk menyelamatkan manusia. Itu iman kami seperti itu. Makanya kalau dipertanyakan seperti apa, itu kan kita mau jawab juga. Kamu di situ kan tidak. Kembali ke awal. Nah, Menurut pemahaman Pak Rofi, Tuhan Bapa itu maha adil. Nah, sekarang kita berpikir sama-sama. Kita Iya. lupakan dulu agama kita atau keimanan kita, ya. Kita lupakan dulu. Kita buang dulu ajaran kitab suci kita, ya. Kita lupakan dulu. Sekarang begini, Yesus tidak bersalah. Yesus tidak berdosa. tidak Pak berdosa. Rofi pasti punya salah. Pak Rofi pasti punya dosa. Iya. Nah, Pak Rofi diampuni oleh Tuhan Bapa, sementara Yesus yang tidak bersalah, tidak berdosa, dibunuh dengan cara melalui tangan-tangan tentara Romawi. Pertanyaannya, apakah Tuhan Bapa maha adil? Justru maha adil sehingga dia turun sendiri ke dunia sebagai Yesus dan dikorbankan untuk menyelamatkan dosa manusia, Bapak. Sudah? Kok geser lagi? Jadi Iya. yang disalib itu Tuhan Anak apa Tuhan Bapa itu? Itu yang sebagai Tuhan Bapa yang menjadi Tuhan Anak itu. Dia sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Itu iman kami. Jadi ceritanya, konsepnya adalah Tuhan Bapa yang di sorga turun ke bumi, masuk ke dalam tubuh Tuhan Anak, lalu kemudian disalib oleh tentara Romawi, gitu konsepnya. Iya, konsepnya seperti itu. Berarti Tuhan Bapa mati pada waktu itu. Iya, mati dan tidak mati seterusnya kan? Wah, mati. Pertanyaannya, Pak Rapri. Mati dan pertanyaannya. bangkit. Ketika mati, Iya. dia Iya. Tetapi pada hari ketiga itu maut itu dikalahkan dengan kebangkitannya. Ya, itu imannya Pak Rofi. Pertanyaannya, pada saat Tuhan Anak dan Tuhan Bapa ini mati selama 3 hari, yang menjadi Tuhan siapa? Ya, pertanyaan itu, kalau kita itu kan Tuhan toh, peran Tuhan. Kamu yakin Enggak, Tuhan itu bisa? kata Pak Rofi kan Bapak juga ikut disalib dan mati. Otomatis Tuhan Bapa mati, Tuhan Anak mati. Pertanyaannya, selama Tuhan Bapa, Tuhan Anak ini mati 3 hari, terus yang menjadi Tuhan siapa? Yang mengatur alam semesta ini siapa, Pak Rofi? Coba dijawab. Sekarang saya jawab sesuai dengan pertanyaan kamu ya. Kalau memang Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Yesus mati dan tidak ada yang mengurus bumi, waktu itu apakah ada masalah atau tidak? Sampai Yesus itu masalah ke tidak? Sehingga kau permasalahkan. Bukan itu Iya. pertanyaannya. Itu Tuhan Bapa disalib mati. Jadi Tuhan mengatur. Kita ini kalau mau Gini jawab loh. itu kita bodoh. Loh, kan Tuhan, Iya. Tuhan dua-duanya kan udah mati. Tuhan Kan Anak bisa. mati, Tuhan Kamu Bapa tahu bahwa Tuhan mati. itu bisa segala-galanya ke tidak? Iya, paham saya. Yang jadi Iya, pertanyaan, kamu paham kenapa harus yang bertanya seperti itu? menjadi Tuhan pada Kalau saat kita Tuhan paham Anak lalu dan bertanya Tuhan seperti Bapa itu kan kita mati. namanya itu. Enggak, yang menjadi Tuhan siapa pada saat Tuhan Anak dan Tuhan Bapa Pertanyaan ini kamu mati? itu kan coba kamu jawab sendiri. Lah, kan Tuhan sudah mati. Tuhan Yang mati menjadi itu Tuhan kan- siapa? Iya, masa kau tanya saya waktu itu? Loh, Yakin lanjut. saya itu Pak. Tuhan itu bisa segala-galanya. Tetapi kalau kamu pertanyaan Lanjut. itu kan kau pertanyaan itu kan bodoh namanya.
Masa pertanyaan ranah Tuhan itu untuk di saya? Yang benar saja kau. Ya kenapa Pak Robi? Itu sudah kabur itu. Menyamar Ya. sebagai tapi ketahuan. Pak Handi, Ya. coba tolong diresapi kata-kata saya, Pak Handi ya. Tuhan Anak disalib mati, Tuhan Bapa disalib mati. Terus selama Tuhan Bapa dan Tuhan Anak mati, Tuhan ini kan mati, dua-duanya mati. Terus yang menjadi Tuhan pada saat Tuhan Anak dan Tuhan Bapa itu mati, yang jadi Tuhan siapa? Pak Handi, coba. Roh Kudus kan masih ada, Roh Kudus. Iya Pak Robi, Roh Kudus masih ada. Biar dia cari jawaban sendiri. Waduh. Pertanyakan itu ranah Tuhan itu. Urusan Tuhan kok kita yang repotin. Yang kita repot itu mari kita cari kebaikan, sedekah supaya kalau bisa mati jangan di neraka. Itu harapan kita. Tetapi kalau dia tahu bahwa dia tanya tentang Tuhan waktu itu di mana, kemana, bagaimana, ya itu harus tanya pada Tuhan sendiri. Mati dulu, pergi tanya Tuhan seperti apa, baru pulang kasih tahu kami yang masih hidup ini. Tapi kan ini sekarang kita ganti proses. Ya, Tuhan Bapa disalib mati, Tuhan Anak disalib mati. Wahai Tuhan, siapakah yang menjadi Tuhan pada saat Tuhan Anak dan Tuhan Bapa mati selama 3 hari? Tuhan, siapakah yang menjadi Tuhan? minta dengan doa yang tulus supaya diberikan cahaya penerang untuk mengetahui pertanyaan kamu itu. Karena itu bukan ranah kami untuk menjawab. nggak bisa dijawab itu Romo. Kita Pak juga mencari. Pak Robi jangan dipaksa. Kasihan dia. Jangan sampai kalau kita lagi bahas ini dia sedih lagi ternyata Tuhannya pernah mati gitu loh. Sedih nggak sih Pak Robi sedih nggak sih kalau Ya, kalau kita mengingat dosa-dosa kita ya pasti kita sedih lah. sebenarnya ya pelaku Dosa-dosa Pak kita. Robi, Ya, sebenarnya pelaku pembunuhan Tuhan itu berdosa nggak sih? ya kalau itu tanya pada Tuhan sendiri, apakah berdosa atau tidak. Ya kan membunuh berdosa toh Pak Robi. Iya toh, karena itu kan sudah jawab sendiri. Berarti tentara Romawi ini berdosa membunuh Tuhan. Pastilah. Nah kenapa Tuhan membiarkan dirinya dibunuh sehingga orang berdosa? Kenapa Tuhan nggak melawan? Ya, kalau Tuhan melawan itu kan bisa-bisa saja. Tetapi yang tadi saya bilang, Tuhan datang dengan sendirinya sebagai manusia yang hina untuk mengangkat kita yang hina ini. Tetapi kalau saya jelaskan seperti ini, kamu mengimani atau tidak? Karena itu walaupun saya menjelaskan seperti apapun, pasti kamu tidak akan percaya. Itu kan kalau menurut akal logika kita kan tidak masuk akal. Ya, itu Tuhan itu kalau mau melakukan sesuatu, kita tidak bisa berpikir sampai di situ. Apakah kenapa? Pak Robi, kalau sekiranya Yesus enggak dibunuh, apakah Pak Robi masih punya Tuhan? Kalau waktu itu Yesus tidak dibunuh, apakah ada Islam? Tetap ada Bang, kan sebelum Yesus Islam sudah ada. Berarti hanya Islam, kita semua Islam semua karena Iya semua. Oke, jadi artinya memang Yesus harus dibunuh supaya ada Kristen gitu ya? Karena kan Kristen itu kan menjalani apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan cara kita berdoa itu yang berbeda saja mungkin. Tetapi ada yang mempermasalahkan bahwa ini salah, ini yang benar, ini yang itu, ini keliru, ini pembohong. Nah, itu yang masalahnya di situ. Jadi ya terus yang bermasalah siapa Pak Robi yang bermasalah? Kalau saya dengar itu Ustadz Safi, nah, itu siapa? saya dengar saya senang setengah mati karena kalau sebagian Ustadz Indonesia seperti itu semua,
itu pasti Indonesia aman gaya Santoso atau seperti Gus Dur. Memang ini kan Indonesia aman, Pak. Iya, tetapi yang tidak aman itu yang seperti Romo ini, yang Romo yang Loh kok Romo nggak aman gimana sih? Kenapa Romo nggak aman? Kenapa masalahnya? itu si Romo Iron itu pertanyaannya yang tadi itu. Ya sekedar kan bertanya. Kalau bertanya itu nggak mencari masalah. Bertanya itu butuh jawaban. Iya, jawaban saya yang tadi itu sudah. Ya sudah, jawaban Anda begitu ya kita maklumi. Kan nggak maksa juga toh. Iya sih. Iya. Jadi jangan salahin orang yang bertanya, Pak Ropli. Maaf kalau begitu. Ya gitu dong. Katolik itu pemaaf. Kita harus kalau memang salah ya kita maaf. Ya, itu udah dimaafkan Romo. Udah selesai tadi ya. Selesai. Sekarang temanya apa lagi supaya kita bisa pakai Mau bakal lagi. Janganlah. Ini mau bakal lagi, janganlah. Ya kalau kita enak-enak begini pasti enak, tapi ada yang pakai dia punya urat bahwa dia punya yang benar, itu yang kita pancing orang lain untuk emosi juga. Pokoknya kalau ada Pak Ropli, ada Andi Selebe semua aman. Ya, aman. Makanya semua diam, kalau tidak tarik kita rame ini. Jadi selanjutnya ini gimana ini Pak Ropli? Apakah sudah ditentukan ketua Tuhan apa mereka semua punya hak yang sama? Itu urusan mereka di sana. Urusan mereka ya, begitu. Yang jelas kalau berdoa saja gitu ya. Berdoa saja, minta yang baik, berdoa yang benar. Itu harapan kita semua. Sip. Tapi kalau kita bilang, Pak Handi, kau punya cara berdoa itu salah, yang benar harus seperti saya punya. Itu kita memaksakan kehendak kita untuk orang lain. Romo, udah dimaafkan Romo, udah selesai. Ya, nggak apa-apa, dimaafkan. Terima kasih Pak Rofi. Tapi yang membuat saya heran begini, Pak Handi. Ya, silahkan mulai ya. Orang-orang Kristen, orang-orang Katolik ini kan berdoanya kepada Yesus. Sementara Yesus berdoanya kepada Bapa. Ya Bapa, sekiranya cawan ini bla 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 dan lain sebagainya, biarlah kehendakmu yang terjadi. Terus kemudian di ayat yang lain Yesus mengatakan begini, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Terus di ayat yang lain begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sementara kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya yang saya tangkap dari ayat-ayat itu Pak Handi, Yesus itu menyembah Allah Bapa, berdoa kepada Allah Bapa dan bersyukur kepada Allah Bapa. Sementara orang-orang Kristen dan orang-orang Katolik ini berdoanya, bersyukurnya dan menyembahnya kepada Yesus. Pertanyaan saya, apakah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Katolik ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Yesus? Itu pertanyaannya. Romo Iron, kan? Hati-hati lo Romo diomelin lagi lo Pak Robi. Ini yang saya tahu. Ketika kami berdoa, kalau berdoa kepada Bunda Maria, melalui Bunda Maria, ya kami melalui Bunda Maria kepada putranya. Kalau kepada Yesus, perantara kepada Bapa, maka kami akan doa melalui Yesus, perantaraan melalui Yesus. Kalau kepada Bapa, lewat doanya, kalau doa penutup, lewat perantaraan putramu Yesus Kristus, itu doa kami. Kalau kepada Bapa, ya itu kepada Bapa itu sendiri. Oh, berdoa sesuai dengan peruntukannya gitu ya? Ya, kalau kita doa melalui Bunda Maria, ya kita melalui perantaraan Bunda Maria kepada Allah Bapa. Doa kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus, seperti itu. Tetapi kalau dipermasalahkan urutannya itu Allahnya siapa, ya Allah kita satu sih sebenarnya.
Tetapi kalau kamu tidak mengakui sih, ya sudah, saya juga tidak paksakan itu. Yang Pak Rofi yang mengabulkan doa siapa? Ya Allah Bapa di surga, karena Yesus sendiri sudah meninggalkan doa itu. Doa Oh, begitu. meninggalkan Cuma doa itu kami. kalau berdoa itu harus melalui perantara. Iya, Nggak boleh minta langsung. bisa minta langsung. Lebih bagus mana, minta langsung atau lewat perantara? Semuanya bagus. Semuanya bagus. Coba kalau misalnya melalui Maria, gimana? Seperti Bang Ropli ingin membangun rumah, dilancarkan gitu. Kalau melalui Maria gimana kira-kira bunyi doanya? Seperti yang tadi Bang Romo katakan tadi, doa itu lewat perantaraan Bunda Maria, yaitu kalau kepada Bapa di surga, ya lewat perantaraan Yesus Kristus, itu adalah penutup doanya seperti itu. Atau bunyinya begini, Bunda Maria, Iya, ini bahasa sederhana ya lah. Saya ini membangun rumah. iya, Ya, sampaikan doaku kepada Yesus. Terus Yesus sampaikan doaku kepada Bapa. Semoga dilancarkan pembangunan rumahku, begitu ya? ya, bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Sederhananya seperti itu. Kata-katanya kurang tepat. Cara Kata-katanya itu cara kurang berdoa tepat. itu kan berbeda-beda. Ada yang bahasanya Karena bahasa tinggi, ada yang bahasa sehari-hari. Karena begini Bang Andi, kata-katanya kurang tepat. Pada saat Bunda Maria menyampaikan doanya Pak Ropi kepada Yesus yang sebagai anaknya sekaligus Tuhannya, pasti bahasanya begini. Wahai anakku, Tuhanku, Pak Rofi sedang berdoa melalui aku, tolong sampaikan kepada Tuhan Bapa agar supaya doa-doanya dikabulkan. Nah, Yesus menjawab tentunya, baik hambaku, ibuku, akan aku sampaikan doa-doanya Pak Ropi kepada Tuhan yang Maha Besar, yakni Tuhan Bapa. Kurang lebihnya mungkin seperti itu Pak Handi. Begitu ya Pak Ropli? Ya, kalau dia bilang begitu ya mungkin seperti itu. Tinggal diperbaiki, dipoles lagi ya bisa. Udah tepat, tinggal dipoles-poles dikit lah. Poles sedikit. Cara berdoa seperti itu. Karena tidak, tapi doa yang paling bagus itu yang ditinggalkan oleh Yesus, yaitu Bapa kami. Doanya itu berbahasa Indonesia atau berbahasa roh? Itu doanya itu dari bahasa sana baru diterjemahkan kepada Indonesia kan. Bisa nggak Pak Ropli berdoa berbahasa daerah? Bahasa daerah. Kalau orang tua dulu bisa, kalau kita sekarang ini sudah tidak bisa, setengah mati itu. Bahasa Indonesia aja ya? Iya. Kalau dulu orang tua dong itu bahasa daerah itu lancar. Kami di sini kan Dawan, jadi kalau itu lancar sekali. Tapi kami sekarang sudah tidak bisa karena bahasa Indonesia. Tapi saya pernah mendengar itu ada bahasa roh sikira baraba gitu. Itu apa itu Pak Ropli itu? Yang mana itu? Hah? Yang mana itu? Ada pendeta dulu gue denger sikira baraba. Apa yang diraba-raba itu? Saya tidak pernah, karena kami di Katolik itu tidak pernah seperti itu. Oh, itu karismatik ya? Ya mungkin. Oh iya. Persekutuan. Kalau Katolik itu bisa nggak sih mendoakan orang yang sudah meninggal Pak Ropli? Ya, kami mendoakan. Tapi kalau Kristen Protestan nggak bisa lagi. Iya, Bedanya di situ ya. masing-masing aliran mungkin seperti itu. Kenapa sih? Kalau kami di sini kan masih kentara dengan adat istiadat. Masih ada. Terakhir Pak Ropli, apakah Katolik itu adalah Kristen juga? Ya, yang kita tahu di Indonesia ini kan Kristen Katolik, Kristen Protestan kan. Tetapi kami kan sebenarnya hanya Katolik. Jadi Katolik bukan Kristen? Ya, yang kita kenal di Indonesia ini Kristen Protestan, Kristen Katolik kan. Nggak menurut Anda sendiri, menurut Anda? Ya, kami Katolik. Bukan Kristen ya? Ya, Ya makanya di KTP kan Katolik, bukan Kristen gitu ya? Kristen ya. Ya udah, makasih Pak Ropli. Yo, Anda bersahabat di sini, saya juga belum sholat ini. Terima kasih ya Pak Ropli ya.
Salam Oke. buat semua yang di bawah Iya. yang sudah mendengarkan. Selamat sore. Ya, selamat sore para play. Sampai jumpa.